kasih untuk ini ada apa ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya lewat cobaan. Lewat cobaan terus saya diminta untuk menyampaikan ceramah yang ya cukup menyeramkan ya, sudden death. Ya, saudara-saudara mendengarkan kata sudden death and unexpected death of a spouse. Itu saya kira sesuatu hal yang menakutkan ya saudara-saudara. Kita semua tidak ada yang pernah berani, mungkin kita tidak berani membayangkan hal tersebut. Saudara-saudara, seorang yang selalu selama ini dekat dengan kita, seorang yang selalu bersama-sama dengan kita, serumah dengan kita, sekamar dengan kita, seranjang sama kita, tiba-tiba hilang dari hidup kita. Saudara bisa bayangkan itu? Ya, kita mungkin tidak berani membayangkan itu, tetapi hal itu seperti tadi dikatakan oleh Chantal Saubun, pasti itu bisa saja terjadi ya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, setelah saudara meminta saya membawakan ceramah ini, saya tahu karena saudara tahu apa yang telah terjadi dalam hidup saya ya. Suami saya, tetap suami saya, walaupun sudah tidak ada di sebelah saya lagi, tetapi dia selama-lamanya suami saya. Dia adalah di sini biasa dikenal dengan Pendeta John Margono. Nah, dia dikenal di GKBJ ya sebagai Chien Kwang mungkin ya. Mungkin lebih banyak memanggil dia Chien Kwang gitu. Akian ya, sering memanggil dia Akian. Karena dia itu adalah sejak kecil di GKBJ, dan saya tanya bagaimana dia dulu di GKBJ, katanya sejak kecil itu dia sudah pelayanan ya, dan di pemuda remaja dia sangat aktif ya. Jadi sejak kecil dia sudah melayani Tuhan. Mungkin maka Tuhan bilang sudah cukup ya. Jadi saya kesaksian sedikit ya. Waktu saya setelah beberapa waktu kemudian udah pulang dari rumah sakit. Saya di rumah sakit itu ada 40 hari gitu. Dan setelah itu masih isolasi lagi 14 hari di luar. Tidak pulang rumah, di luar, sewa tempat di luar isolasi. Setelah itu baru pulang. Di rumah itu beberapa waktu kemudian, beberapa minggu lah gitu ya. Saya bermimpi. Saya mimpi di sebuah, saya sama Akiannya yang saudara-saudara kenal ya di situ ya, berada di sebuah hutan begitu ya, yang banyak sekali pohon-pohon di situ. Pohon-pohon banyak sekali, hutan itu penuh dengan pohon, dan di antara pohon-pohon itu ada satu pohon, itu adalah pohonnya suami saya dan saya. Pohon milik suami saya dan saya. Pohon itu sangat rindang sekali, dia sangat lebat, sangat subur ya. Pohon itu sangat subur, sangat lebat sekali ya. Pohon dahan-dahannya sangat banyak, ranting-rantingnya, pohon daun-daunnya sangat banyak. Jadi kita pikir potonglah ya, dipotong saja itu, ditebang supaya ditebang gitu ya, supaya lebih ramping gitu ya, maksudnya gitu, supaya lebih ramping. Jadi itu ditebang. Tapi yang aneh adalah kalau pohon itu selesai ditebang itu kan harusnya udah ya kepotong gitu kan ya. Tapi yang terjadi adalah saya dan dia terpesona, terpaku melihat pohon itu ternyata yang kita lihat di depan kita bukan pohon yang terpotong, tetapi pohon yang menjulang tinggi sampai seolah-olah mau meraih langit. Pohon itu sangat tinggi sekali, itu sangat aneh sekali itu pemandangan itu. Sangat tinggi sekali dan tidak ada daun-daunnya, itu kayaknya tidak ada daun atau daun sangat sedikit begitu ya. Tapi dia ranting-ranting, dia punya cabang sangat banyak. Dan yang lebih menarik lagi adalah buah-buahnya banyak. Buah-buah tuh nempel di cabang-cabang itu, banyak sekali buah-buah yang nempel di cabang itu.
Dan yang paling menarik daripada semuanya itu adalah di pucuk-pucuk daripada pohon itu ada buah-buah yang nempel, buah yang sangat banyak berangkai-rangkai nempel di pucuk-pucuk cabang daripada pohon itu. Nah, itu mimpi saya. Kami berdua melihat dengan terpana pemandangan itu. Nah, saya dan Koakian ya. Nah, saudara-saudara, setelah itu saya pikir-pikir apa nih artinya mimpi saya. Saya sering bermimpi, tapi mimpi saya itu kacau-kacau, saya nggak ingat. Tetapi ini mimpi benar-benar sangat terkesan sekali dan memberikan suatu perasaan masih terpana begitu dalam hati saya setelah selesai mimpi itu. Saya tanya ya kepada ada seorang pendeta senior yang dia pandai untuk menafsirkan mimpi gitu. Saya cerita sama dia. Waktu saya cerita dia langsung ngomong gini, dia bilang gini, boleh nggak saya tafsirkan mimpi kamu? Terus dia tafsirkan mimpi saya, dia bilang pohon itu adalah John. Dia itu sudah berbuah sangat banyak, khususnya yang kamu lihat kan itu yang di ujung di atas sekali itu buahnya berangkai-rangkai sangat indah itu kan. Itu artinya John itu buahnya sudah penuh dan Tuhan bilang sudah cukup. Karena buahnya sudah penuh. Ya, saudara-saudara, itu yang terjadi ya. Hidup kita adalah untuk berbuah ya saudara-saudara. Itulah sebabnya juga walaupun saya sebenarnya sangat berat hati sekali, mungkin orang berpikir mengalami kedukaan itu sesuatu yang sebulan, 2 bulan sudah selesai. Tidak, saudara-saudara. Perasaan kehilangan itu menetap. Dan itu mungkin terus ada. Anak saya bilang, mungkin nggak selesai ya. Rasa kehilangan itu mana bisa selesai. Ya, benar, sepanjang umur sebenarnya, sepanjang hidup itu tetap ada. Karena itu realita. Realitanya orangnya sudah nggak ada lagi di dalam hidup kita ini. Dan rasa kehilangan itu sangat lama sebenarnya, saudara, membutuhkan waktu bertahun-tahun sebenarnya. Seorang teman saya pada suatu hari meminta sama saya ya supaya bersaksi di grup maska, kita bilangnya anak maska ya, grup kelompok kelas kami di saat ya, dia minta saya untuk bersaksi. Saya bilang, mau bersaksi apa? Dia bilang kesaksian bagaimana kamu bisa kuat menghadapi penderitaan dan tantangan kemarin itu. Terus saya bilang sama dia, kuat pasti kuat lah, mana ada orang yang mati karena ditinggal, saya bilang dia gitu. Terus dia jawab saya, ada Mel, banyak. Saudara-saudara, ya benar ada. Saya tahu memang ada orang yang pasangannya meninggal atau bahkan anak itu kemudian dia nggak berapa lama, berapa bulan kemudian dia juga sudah menyusul. Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya temukan yang bisa terjadi pada kita pada saat atau lewat kita itu mengalami kedukaan. 3 hal itu adalah yang pertama, orang itu tenggelam. Di dalam kedukaan itu dia tenggelam. Yang kedua, orang itu bisa melewati kedukaan itu, tapi ya lewat biasa-biasa saja, ya lewat, itu nggak ada sesuatu yang terjadi, ya asal lewat saja. Yang ketiga, orang itu bisa melewati kedukaan itu dengan berhasil, yaitu artinya maksud saya adalah dari kedukaan tersebut menghasilkan sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Nah, itu sudah terjadi di dalam hidup banyak orang, saudara-saudara. Nah, baiklah saudara-saudara, saya diminta untuk pertama-tama adalah bicara tentang bagaimana mempersiapkan diri ya untuk kalau saja itu terjadi dalam hidup kita. Yang namanya juga itu adalah mendadak, tidak ada seorang pun yang ingin terjadi ya hal yang seperti ini di dalam hidupnya. Tetapi itu ya bisa saja terjadi dalam hidup ini. Hidup ini sungguh-sungguh tidak bisa kita tebak. Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan sebagai persiapan kalau saja itu apa yang kita tidak ingin terjadi ini terjadi? Nah, yang pertama-tama tentu saudara-saudara itu adalah tentang harta milik. Ya, harta milik. Itu
harus kita persiapkan. Saudara tidak mau kan kalau saudara tiba-tiba gak ada di dalam dunia ini, dan harta saudara itu jadi milik bank, itu jadi milik orang lain, saudara mungkin titip sama dia, jadi milik, dan anak istri atau suami saudara itu tidak mendapatkan itu. Nah karena itu saudara-saudara, kita perlu semenjak kita hidup sekarang ini terbuka harta milik kita kepada pasangan kita. Entah saudara itu mungkin beberapa dari saudara itu punya harta terpisah karena sekarang kan suami istri bekerja, jadi banyak itu juga cukup banyak yang hartanya itu terpisah. Nah, saudara-saudara itu perlu terbuka. Berapa banyak yang saudara punya? Ada di bank mana? Ada deposito? Ada yang ada simpanan apa di mana? Semua itu saudara perlu terbuka dan sediakan akses ya. Sediakan akses supaya kalau sewaktu-waktu terjadi itu saudara tidak ada lagi di dalam dunia ini, mereka punya akses untuk mendapatkan apa yang menjadi milik mereka, mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dari orang tercinta mereka. Saudara-saudara, kita perlu terbuka untuk hal itu. Saya kenal ya, ada satu orang dari jemaat kami ya, dia pada suatu ketika itu suaminya itu tiba-tiba itu jatuh dari kamar mandi dan dia mengalami stroke. Lalu hari itu hari Minggu ya, terus mereka lari cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Untung masih terselamatkan, tapi ini nggak tahu untung apa enggak saudara-saudara, karena memang bisa diselamatkan hari itu dan penuh dengan pengharapan. Waktu itu pergi ke rumah sakit di Siloam, lalu ketemu sama dokter Eka, saudara mungkin kenal ya, dokter Eka itu sangat terkenal di dalam hal bedah kepala ya. Lalu dia membedah kepalanya, ya nyawanya terselamatkan. Tetapi saudara-saudara, nyawa terselamatkan, tapi dia tetap stroke 8 tahun, saudara-saudara. Stroke gak bisa merespon, gak bisa apa-apa. Nah saudara-saudara, dia ini, si suami ini punya usaha sendiri, yaitu dia punya usaha membuat furniture ya, membuat furniture itu pabrik ya, bikin pintu, bangku dan sebagainya, dia punya pabrik. Istrinya nggak tahu menahu tentang usaha ini, adik-adiknya lebih tahu, istrinya nggak tahu. Jadi saudara-saudara, begitu itu terjadi, ini usaha jadinya kan ditekel sama adiknya, adik-adik perempuannya. Jadi istrinya bagaimana? Istrinya sekarang setelah itu ya cuma bisa mendapatkan belas kasihan dari mereka. Seberapa besar adiknya itu mau kasih ke dia, seberapa besar mereka percaya kepada dia, dan memberikan berapa banyak kepada mereka. Ya, dia tidak berdaya, dia hanya bisa menerima sebesar yang mereka itu rela berikan kepada dia. Ya masih untung ya, masih dikasih. Coba kalau orang jahat itu nggak kasih sama sekali, atau yang nggak bisa hidup beneran. Sekarang dia terakhir dia akhirnya buat jual bubur begitu ya, ya untuk nambah-nambah ya. Ya mereka sih masih kasih sih ya, tetapi ya begitulah saudara-saudara. Bukan, jadi itu cuman hanya berdasarkan pemberian hidupnya. Sebaliknya saudara-saudara, saya mengenal juga, saya punya jemaat satu, dia cerita dia waktu dia tuh masih kecil ya, mamanya itu suaminya meninggal, tetapi mereka tuh punya usaha toko ya, usaha toko. Nah setelah suaminya meninggal, istrinya melanjutkan usaha ini. Dan saudara-saudara, istri ini ternyata bisa mendapatkan banyak uang, saudara-saudara. Dari usaha itu dia bisa berkembang sampai kemana-mana, itu dia masukin saham di mana. Ternyata sangat pintar cari uang ini wanita. Dan kemudian dia menjadi orang sangat kaya loh saudara. Istrinya ini, walaupun penampilannya masih sederhana. Kalau saudara lihat dia, saudara tidak pernah akan menduga dia tuh orang kaya raya sekali, dia bisa hidupin anak cucu itu loh. Dari uang dia itu sebenarnya. Karena dia ada masukin dalam bentuk saham-saham yang masih bekerja sampai sekarang. Saudara-saudara, ya sebaiknya harta kita itu terbuka bagi pasangan dan disediakan akses supaya sesuatu terjadi dalam hidup kita, mereka bisa mendapatkan uang kita ya, atau harta ya, apa saja. Yang selanjutnya saudara-saudara, jadi itu mengenai harta ya. Nah yang selanjutnya adalah kita perlu menghindari penyesalan di kemudian hari. Itu yang saya katakan ya. Persiapannya adalah untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Saudara-saudara, setelah kita kehilangan orang yang kita kasihi itu, kita malah
akan menyadari betapa kita itu sangat cinta kepada dia. Betapa kita sangat sayang kepada dia. Di saat itu kita akan teringat pada hubungan kita dengan dia di masa hidup dia. Nah, saudara-saudara, disinilah banyak terjadi penyesalan. Kita kemudian mengingat bagaimana dulu kita memperlakukan dia. Jika kita memperlakukan dia dengan buruk, kita akan menyesal, saudara-saudara. Karena yang sekarang kita rasakan, kita itu cinta sama dia, kita sayang sama dia. Kenapa dulu saya memperlakukan dia seperti itu? Kenapa dulu saya tidak memberikan kepada dia ini? Kenapa dulu saya tidak melakukan apa yang dia inginkan, yang ini kepadanya, tetapi saya melakukan itu kepadanya? Itu akan menjadi penyesalan. Karena saudara-saudara, sebenarnya di dalam tahap-tahap kedukaan itu ada ya, orang yang membuat kedukaan itu ada 5 tahap di dalam kedukaan. Nah, salah satu tahap kedukaan itu di dalam situ ada guilty. Ada tahap rasa bersalah. Ya. Di mana orang itu akan masuk di dalam perasaan bersalah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kita akan ingat dulu bagaimana hidup kita dengan dia, bagaimana kita berhubungan dengan dia, dan itu bisa menimbulkan penyesalan. Ada seorang yang mengatakan kepada saya, sesama rekan hamba Tuhan itu ya, dia cerita kepada saya, dulu iya saya bisa mengerti perasaan semua, dia bilang saya bisa mengerti apa yang semua alami ini. Saya punya jemaat itu, ada yang dia bilang ini si A si B, dia nggak cerita, dia cuma bilang gini, itu ada satu ibu ya, dia itu sampai bertahun-tahun itu dia terus sangat sedih setelah merasa kehilangan, terus sangat sedih. Lalu belakangan dia bilang gini ke saya, padahal semua tahu mereka itu selama suaminya hidup tuh sering berantem. Dan selama hidupnya suaminya itu mereka tuh sering berantem. Sering berantem, tetapi setelah itu kesedihannya sangat panjang. Lalu saya bilang sama dia, ya bisa saja dia mungkin merasa bersalah. Mungkin dia merasa bersalah karena apa yang terjadi dulu di dalam hubungan dia dengan suaminya. Jadi saudara-saudara, apa yang perlu kita persiapkan? Bersiap-siap supaya kita tidak akan merasa bersalah. Karena perasaan bersalah itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu, sangat menyiksa hidup setiap orang. Kalau saudara-saudara, jadi bagaimana supaya kita tidak merasa bersalah? Ya tentu saja, kita harus hidup dengan baik, memperlakukan pasangan kita dengan baik, memperlakukan istri atau suami kita dengan baik. Kita harus melayani dia. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik kepadanya. Kita jangan bersikap egois. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, pasangan saya, suami saya itu egois, istri saya itu egois. Saat ini kita merasa pasangan kita yang egois. Saudara-saudara, coba kita introspeksi ya. Seringkali waktu seseorang mengatakan orang lain egois, siapa tahu sebenarnya kita sendiri yang egois. Mungkin sekali. Kenapa? Karena kenapa kita merasa dia egois? Karena kita merasa apa yang kita inginkan dari dia itu dia tidak berikan. Kita merasa aku ini disakiti, apa yang sakit aku ini yang disakiti. Jadi kita merasa dia egois. Barangkali sebenarnya kita yang egois. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa duduk bersama-sama dan membicarakan hal itu. Apa yang kurang dari saya? Apa yang kamu inginkan dari saya? Apakah kamu merasa saya egois? Nah, kita bisa bicarakan bersama-sama untuk supaya kita itu bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Saya selalu memberikan kepada pasangan pranikah itu ayat ini, yaitu Filipi 2 ayat 3 dan 4. Isinya itu adalah, yaitu ini aja ya, tidak mementingkan diri tetapi mengutamakan orang lain. Itu adalah ayat yang diberikan kepada jemaat, tetapi itu adalah isinya tentang relasi. Nah, relasi itu bukan hanya di dalam gereja, bukan. Ini bisa kita terapkan di dalam relasi yang paling intim di dalam hidup kita, yaitu relasi suami istri. Saya bilang, jika dua orang
suami istri itu saling memberi. Nah, tidak memikirkan diri sendiri tetapi mengutamakan yang lain. Pasti akan ada keharmonisan karena kita itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberikan pasangan adalah untuk saling melengkapi. Itu yang kita pelajari, bukan? Waktu Adam, waktu itu dia merasa ada yang kurang di dalam hidup dia. Maka kemudian ketika Hawa datang, Tuhan menghadirkan Hawa, dia bilang apa? Ini dia. Ini dia. Ini dia yang datang untuk melengkapi hidup saya. Jadi kita itu pasangan kita ada bagi pasangan kita itu untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi. Artinya adalah untuk kita itu saling mengasihi. Jika kita saling melayani satu dengan yang lain, tidak memikirkan dia kok gitu sih sama saya, dia kok gitu sih, dia kok nggak kasih saya ini, kok dia kayak gitu sih. Tetapi kita mikirnya ini, apa sih yang bisa saya lakukan baginya? Bagaimana sih supaya dia bisa senang? Itu yang kita pikirkan. Maka saudara-saudara percayalah, kita akan jika dua pihak itu melakukan yang sama, tentu saja ya kalau dua pihak. Kalau satu pihak saja itu sangat sulit, saudara, dan itu saya tidak bisa mempersalahkan ya. Kalau satu pihak saja yang berjuang, tetapi yang satu itu tidak, sangat cuek dan bersikap yang tidak mau tahu dan kasar begitu ya. Nah itu tentu saja sangat sulit, saudara-saudara. Tetapi saya percaya kita bisa sebenarnya melakukan ini, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Selain pasangan saudara atau saudara itu ada masalah kepribadian. Kalau ada masalah kepribadian itu sulit, saudara. Tetapi kalau nggak ada masalah kepribadian, hanya satu, saudara. Kita bersedia rendah hati, kita bersedia selalu datang pada firman Tuhan, nurut sama firman Tuhan, taat sama firman Tuhan. Kita mengisi segala sesuatu, segala kekurangan yang kita dapat dari pasangan kita itu di dalam jiwa kita itu dengan Tuhan sendiri, dengan kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kita, kita pasti bisa, saudara-saudara. Dan kita akan mengalami suatu kehidupan pernikahan yang indah, yang Tuhan itu rencanakan dan Tuhan inginkan bagi setiap pasangan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara itu sudah berusaha melakukan yang terbaik bagi pasangan saudara, dan kemudian tiba-tiba dia hilang dari hidup saudara, saudara itu tidak akan larut di dalam penyesalan. Tetapi saudara ada satu perasaan puas, karena saudara tahu saudara sudah berusaha melakukan yang terbaik bagi dia. Saudara senang karena selama dia hidup, saudara sudah melayani dia dengan baik, saudara mencukupkan kebutuhannya, entah kebutuhan finansial ataupun kebutuhan jiwanya. Saudara sudah berusaha melakukan semuanya itu kepadanya. Saudara ada perasaan puas di dalam hati saudara. Saya sendiri pada suatu hari bertanya kepada salah seorang penginjil muda di gereja kami. Saya tanya kepada dia, apa sih yang kamu mau katakan tentang kepergian Pak John? Saya belum dengar kamu ngomong sesuatu nih. Terus dia ngomong sama saya, dia bilang, dia kirim rekaman ya saya. Dia bilang kepada saya begini, Ibu Amel sudah memberikan sukacita di dalam kehidupan Pak John. Pak John cerita kepada saya bahwa dia sangat menikmati hidup bersama dengan Ibu Amel. Ibu Amel sudah memberikan sukacita di dalam hidup dia. Pak John bilang dia sangat bersukacita hidup bersama-sama dengan Ibu Amel. Saudara-saudara, ketika saya mendengarkan itu, saya merasa sangat terhibur ya saudara. Saya merasa sangat terhibur. Nah, kalau kita itu melihat bahwa atau ada orang yang mengatakan seperti itu kepada kita, kita pasti akan merasa ada suatu kepuasan. Karena selama dia hidup, kita sudah memberikan yang terbaik kepadanya. Jadi saudara-saudara, itu yang bisa saya itu kasih masukan atau nasihat ya sebagai seorang hamba Tuhan kepada saudara-saudara, yaitu selama pasanganmu masih ada di samping kamu, cintailah dia, sayangi dia, layani dia.
Ketika dia sudah tidak ada, baru saudara tahu betapa dia itu sangat berharga bagi saudara. Justru pada saat dia sudah tidak ada, saudara semakin tahu betapa berharganya dia dalam hidup saudara. Bukan soal kehidupan dulu itu romantis atau tidak. Tidak, saudara. Tidak. Tapi justru pada saat itu saudara tahu yang paling penting adalah dia itu masih ada. Udah kayaknya ya gak apa-apa lah ribut-ribut sebentar atau gimana. Tapi yang penting dia ada, yang penting dia masih ada dalam hidup saya. Dulu saya pernah tanya kepada Pak John-nya, kepada Pak Akian itu saya tanya kepada dia, kenapa sih kamu mau menikah sama saya? Terus dia jawab saya begini, supaya bisa hidup sama-sama, supaya bisa hidup bersama. Saudara-saudara, itu jawaban yang sangat sederhana, sangat, supaya bisa sama-sama. Sekarang saudara pasanganmu itu masih ada di samping saudara. Dia masih hadir. Dan kebersamaan ini itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan di dalam hidup saudara. Saudara nikmati itu dengan saling memberi. Nikmati kebersamaan itu. Kebersamaan hanya bisa dinikmati jika dua belah pihak itu saling memberi sehingga klop. Atau bahasa yang kita sebutkan katakan adalah harmonis. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara merasa puas terhadap istri saudara? Apakah saudara merasa puas terhadap suami saudara pada saat ini? Apakah saudara bisa menikmati kebersamaan saudara? Usahakan itu saudara-saudara. Sebagaimana yang tadi sudah kita lihat ya, yang saya sudah sampaikan. Kalau saya selalu prinsipnya itu satu saja. Filipi 2 ayat 3 dan 4 itu jadi satu kalimat saja bagi saya. Tidak mementingkan diri tetapi mengutamakan pasangan. Itu saja saudara. Itu saja. Yang kedua saudara-saudara adalah saya diminta untuk bagaimana menjalani hal ini kalau itu terjadi ya, waktu itu terjadi. Bagaimana menjalani hal ini? Saudara-saudara, ditinggalkan oleh seseorang yang dekat di dalam hidup kita itu meninggalkan perasaan kehilangan di dalam hidup kita. Nah, saya mau mengatakan pertama-tama adalah ini. Kita mengalami kehilangan itu belum tentu kita merasa kehilangan. Mungkin saudara sudah mengalami kehilangan adik, kakak, papa, mama, tante, om, nenek, siapa saja. Tetapi belum tentu saudara itu merasa kehilangan. Merasa kehilangan itu adalah sesuatu yang seolah-olah itu tercabut dari jiwa saudara. Itu bisa anak atau suami atau istri atau siapapun, bahkan bisa teman saudara. Ada orang-orang yang temannya meninggal, dia merasa kehilangan sangat berat sekali sehingga merasa sangat hancur. Itu rasa kehilangan saudara. Jika saudara hanya kehilangan tetapi saudara tidak merasa hancur, artinya saudara tidak merasa kehilangan. Rasa kehilangan itu adalah hancur. Sesuatu yang menghancurkan di dalam jiwa ini. Itu sebabnya saudara-saudara, rasa kehilangan itu bukan sesuatu yang dengan sekejap bisa sembuh. Tidak juga kata-kata rohani, tidak juga firman Allah, tidak juga doa bisa membuat saudara itu langsung sembuh rasa sakit itu. Tidak, saudara-saudara. Saya harus mengatakan tidak begitu. Rasa kehilangan itu seperti saudara itu kehilangan sebelah kaki misalnya ya. Kaki saudara yang sebelah. Realitanya adalah kaki itu memang sudah hilang. Walaupun saudara berdoa sedemikian rupa, saudara punya iman yang kuat kepada Tuhan, itu tidak akan membuat kaki saudara itu menjadi seolah-olah ada kaki lagi. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Realitanya kaki itu sudah nggak ada. Dan kaki yang sudah ada itu membuat saudara itu merasa sakit.
Ya, kaki waktu hilang itu kan pasti sakit. Saudara berobat, tetapi itu kan ada rasa sakitnya. Dan kemudian saudara harus melalui waktu dan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan saudara yang baru dengan kaki sebelah itu. Ya, seperti itu, saudara-saudara, rasa kehilangan itu bukan sesuatu yang bisa dengan segera hilang. Tidak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu malah saudara makan waktu bertahun-tahun. Itu saya sudah lihat ya saudara, saya cari-cari. Setelah suami saya meninggal, saya banyak pelajari ya hal-hal yang seperti begini. Saya menemukan orang-orang yang benar-benar merasa kehilangan itu tidak cepat, memerlukan waktu tahunan, saudara-saudara. Saudara-saudara, karena itu tadi saya mengatakan itu adalah maksud saya itu perlu proses. Rasa kehilangan itu ada di dalam waktu, maka perlu proses, saudara. Kita harus menjalani prosesnya. Proses yang harus kita hadapi karena rasa kehilangan itu normal, saudara-saudara. Itu bukan berarti saudara itu tidak beriman. Menjalani proses bukan berarti kita itu menjadi orang yang tidak beriman. Tidak, saudara-saudara. Ada seorang wanita yang bernama Nora McNally. Dia ini adalah wanita yang saya katakan di dalam kategori ketiga yang saya sebutkan di awal daripada daripada ceramah ini, yaitu bagaimana seseorang menghadapi rasa kehilangannya yang ketiga, yaitu orang itu kemudian bisa melewati dengan berhasil, yaitu kedukaan tersebut menghasilkan hal yang indah di dalam hidupnya. Dia mengatakan begini, saudara-saudara. Dia mengatakan, ya, aku telah menikah lagi dengan Matthew. Kami memiliki 4 orang anak dari pernikahan masing-masing. Ya. Jadi dia 2, si suami 2, dan ya kemudian rupanya mereka dapat 1 anak lagi berdua. Dia bilang gini, hidup sangat baik sekarang. Tetapi aku, perhatikan ini sudah, dia bilang, aku tidak pernah move on. Aku tidak pernah move on dari Aaron. Suaminya dulu namanya Aaron. Dan aku sangat benci kata move on itu. Karena itu mengatakan bahwa kehidupan dan kematian Aaron kutinggalkan. Aaron tetap ada dalam hidupku dengan sangat nyata saat aku menyebut namanya. Bukan karena aku sedang melakukan penyangkalan atas kepergiannya, tetapi karena orang yang kucintai, yang aku telah kehilangan dirinya itu tetap hadir bagiku hingga saat ini. Karena dia tidak terhapuskan. Dan bagiku dia selalu ada. Di sini, di dalam pekerjaan yang kulakukan, di dalam anak kami, dan 3 anak lain yang kubesarkan. Karena yang kubesarkan, tetapi yang bisa hadir di dalam hidupku semata-mata karena aku telah memiliki Aaron dan karena aku telah kehilangan Aaron. Dia ada di dalam pernikahanku dengan Matthew. Karena kehidupan dan kematian Aaron telah menjadikan diriku orang yang Matthew ingin nikahi. Jadi, aku tidak pernah move on dari Aaron. Aku move forward with Aaron. Ya, move forward with. Jadi tidak move on, tidak meninggalkan. Move on itu berarti meninggalkan. Tidak, aku tidak pernah meninggalkan dia. Tapi aku maju bersama-sama dengan aku melangkah maju. Melangkah maju, saudara. Jadi dia tidak tenggelam, tidak duduk di situ. Dia melangkah maju. Tapi dia bilang, aku melangkah maju bersama-sama dengan Aaron. Bahkan sampai dia sudah menikah. Dia berkata, Aaron tetap ada. Aaron tetap bagian di dalam hidup dia. Bahkan di dalam pernikahan itu. Dia adalah seorang yang berhasil melewati kedukaaannya
dengan cemerlang. Dia menjalani proses, saudara. Saudara-saudara, di dalam nisan yang saya tulis, di dalam batu nisan suami saya dan anak-anak menulis begini. Always live in our heart. Selalu hidup di dalam hati kami. Selalu ada di dalam hati kami. Sampai kita bertemu kembali. Always live in our heart till we meet again. Sampai kita bertemu kembali. Engkau tetap ada di dalam hati kami. Beberapa waktu yang lalu, jemaat kami juga mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam gereja kami karena seorang muda yang baru saja istrinya itu melahirkan. Mereka menikah 8 tahun dan baru kali ini istrinya melahirkan. Tetapi suaminya itu tiba-tiba ketahuan ada kanker otak. Dan itu tidak, sejak tahu itu hanya memakan waktu 1-2 minggu mungkin. Meninggal itu suaminya. Meninggal. Padahal waktu itu ada harapan bagi kesembuhannya. Sama seperti yang saya alami, saudara-saudara. Kita pikir ada harapan, ternyata bukan, saudara. Justru itu jalan untuk Tuhan panggil dia. Jadi meninggal, kami semua sangat berduka, sangat sedih untuk peristiwa ini, saudara-saudara. Dan kemudian sebuah tulisan dari Facebook beredar di antara kami. Itu adalah tulisan dari adik-adik, dari keluarga daripada yang ditinggal. Itu tulisnya begini. There are no goodbyes. Wherever you'll be in our heart. Tidak akan pernah ada goodbye. Dimanapun engkau berada, engkau ada di dalam hati kami selalu. Saudara-saudara, seringkali orang berbicara mengenai melepaskan. Apa artinya? Dia itu, orang tercinta kita itu adalah bagian dari masa lalu. Saya mau mengatakan pada saudara-saudara, kalau saudara itu memiliki cinta, ya, kalau saudara punya cinta, lain kalau saudara nggak punya cinta. Kalau saudara punya cinta, itu saudara tidak mungkin bisa melakukan itu, saudara. Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu seperti sebuah usaha memotong jiwa saudara. Saya mau mengajak saudara melihat apa itu cinta, sekuat apa itu cinta yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri. Cinta suami istri itu seperti apa? Mari kalau saudara punya Alkitab di situ boleh saudara buka ya di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7 ya. Saya akan bacakan ya. Ini perkataan firman Tuhan. Taruhlah aku, ini kalau Kidung Agung ini sebenarnya isinya itu sahut-sahutan antara sepasang pengantin ya. Yang pria dan wanita itu bersahut-sahutan di dalamnya. Ini dikatakan, salah satu pasangan bilang begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Meterai, saudara. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyala daripada cinta itu adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara-saudara, itulah cinta yang dikatakan oleh firman Tuhan. Cinta itu dia bilang, taruh aku itu, jadi pasanganmu itu seperti meterai di dalam hatimu. Bayangkan, kalau itu meterai, kalau itu diambil, bagaimana? Bisa nggak meterai itu diambil? Meterai yang sudah tertempel itu bisa diambil nggak? Robek, saudara. Dan sudah nggak berlaku, sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak berlaku kan itu surat kalau nggak ada meterai. Saudara-saudara,
Dan kemudian dikatakan cinta itu kuat seperti maut, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak, api tidak bisa memadamkan cinta. Saudara-saudara, itulah cinta yang Tuhan itu sendiri rancangkan dan taruh dalam hati pasangan-pasangan suami istri. Maka ketika seseorang itu merasa kehilangan, wajar sekali kalau dia itu merasa sangat sakit. Teman-teman saya waktu itu berkata kepada saya, ya kamu sekarang kehilangan separuh dari jiwa kamu, itu kamu sangat susah, sangat sedih. Saya bilang sama mereka, tidak, bukan separuh, saya bilang hampir seluruhnya jiwa saya hilang. Saya bilang, kenyataannya saudara-saudara, pasangan kita itu adalah seorang yang telah menyatu di dalam jiwa kita. Seandainya pun saudara dulu itu sering ribut dengan dia, ketika dia tidak ada, saudara baru sadar betapa berharganya, berartinya dia itu bagi saudara. Nah, jika saudara itu selama ini menjalani kehidupan kebersamaan yang sangat indah, saling mengisi benar-benar, saudara bisa bayangkan hidup macam apa yang akan dijalani oleh orang yang ditinggalkan. Itu sangat sakit sekali, saudara-saudara. Itu ya, saudara-saudara, rasa kehilangan itu seperti saudara itu sudah mati, tapi saudara masih hidup. Atau saudara-saudara, yang saya bisa gambarkan itu mungkin seperti orang itu yang dalam posisi tenggelam, tapi masih hidup. Saudara bayangkan orang yang tenggelam tapi masih hidup, itu kayak apa itu sengsaranya? Hidup tapi tidak hidup dan harus berjuang untuk hidup. Bagi orang-orang yang kehilangan, hidup itu saat itu adalah perjuangan. Berjuang untuk hidup, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, itu adalah proses. Saudara tidak perlu, jika saudara mengalami itu, saudara tidak perlu merasa bersalah kalau saudara itu masih menangis. Kalau saya juga masih menangis sampai sekarang, saudara. Kalau saudara itu masih merasa susah sekali, tidak perlu saudara merasa bersalah dengan itu. Just walking with it. Jalan saja terus dengan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan ada. Yang penting kita itu punya Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Seorang wanita Kristen yang kehilangan suaminya secara mendadak karena serangan jantung itu, dia kemudian menulis buku. Ini juga salah satu yang berhasil melewati kehilangannya dengan sangat baik. Dia menulis buku, lalu dia bercerita waktu diwawancara itu, dia bilang, 2 tahun pertama itu adalah masa dia memproses kejadian itu di dalam pikiran. Itu cuma memproses itu di dalam pikiran, saudara, 2 tahun. Baru selesai itu, proses di dalam pikirannya. Ya banyak sekali pergumulan di dalam pikiran itu, saudara-saudara. Dia bilang, dia melewati waktu-waktu dia marah kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kecewa, dan sebagainya. Itu adalah hal yang lumrah, saudara-saudara. Tetapi dia kemudian bisa melewati itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tongkat kita. Kita terus berjalan dengan berpegang pada Dia. Dengan tidak menyangkali. Kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai itu. Selama itu masih ada di dalam hati kita, biarkan, biarkan. Jangan memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri. Jalani proses dengan tidak melepaskan Tuhan. Dan selanjutnya, saudara-saudara, adalah memiliki teman-teman atau memiliki teman-teman ya, atau seseorang untuk curhat. Biasanya saat kita itu mengalami kedukaan, maaf saudara-saudara, saya punya waktu masih berapa lama ya? Saya takut saya bicara kepanjangan. Masih berapa lama ya? Nggak kedengaran Pak Saubun. Bisa 15 menit lagi bisa semua. Oh, 15 menit lagi ya, oke. Nah,
Saudara-saudara, jadi yang kedua adalah miliki teman-teman dan seseorang atau 2 orang untuk curhat. Biasanya saat seseorang mengalami kedukaan, teman-teman itu banyak yang sangat simpati ya, dan mereka mau datang untuk menemani, untuk membantu, menolong. Saudara-saudara, jangan menjauhkan diri dari mereka. Kalau teman-teman datang, terima mereka. Karena itu adalah saat-saat di mana saudara sangat butuh orang-orang berada di samping saudara. Rasa kehilangan itu membuat saudara itu mengalami kesepian, rasa kesepian. Nah, dan saudara itu limbung ya, saudara, limbung. Saudara perlu orang-orang, saudara. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang kehilangan, orang-orang, saudara. Jadi, terimalah kedatangan, kehadiran, uluran tangan daripada orang teman-teman yang mau datang kepada kita. Jangan menjauhkan diri. Saya perhatikan ya, saudara-saudara. Orang yang menjauhkan diri, yang menarik diri dari teman-teman, itu kemudian semakin hari semakin tenggelam. Kita butuh orang, mari kita itu tetap berteman. Bahkan kalau bisa kita masuk di dalam persekutuan, perkumpulan, kalau memang itu baik, kita bisa berada bersama-sama dengan mereka, itu menolong kita. Why not, saudara? Kita berteman lebih banyak orang. Itu baik sekali untuk kita, saudara-saudara, untuk kita lebih cepat pulih dari perasaan kehilangan kita. Dan sangat penting untuk memiliki 1-2 orang tempat curhat ya. Seorang yang saudara percaya, yang saudara bisa merasa nyaman untuk berbicara dengan dia. Mungkin itu teman saudara, mungkin itu hamba Tuhan saudara. Mungkin itu seorang konselor mungkin yang saudara butuhkan. Ya, ada seseorang di mana saudara itu bisa mengungkapkan isi hati saudara. Ketika saudara merasa sangat berat, saudara bisa ungkapkan isi hati saudara kepada dia. Dan segala pikiran-pikiran saudara juga ya. Saudara, Tuhan Yesus itu pernah sedih enggak? Pernah susah enggak Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus itu sedang melakukan di hari-hari terakhirnya itu, dia melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya itu, hatinya sudah sedih, saudara. Lalu dia memilih 3 orang daripada murid-muridnya itu, 3 orang yang paling dekat dengan dia. Itu untuk pergi bersama-sama dengan dia ke Taman Getsemani. Dia mengatakan di situ kepada mereka. Saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus bilang dia sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia ngomong kepada 3 orang yang paling dekat. Kenapa dia ngomong kepada mereka? Kenapa dia bawa mereka? Karena dia merasa butuh teman, saudara. Yesus pada waktu itu merasa sangat butuh orang lain ada di dekat di samping dia untuk menemani dia. Maka dia bawa mereka dan dia curhat itu ya. Saudara, dia curhat waktu itu. Yesus pun, bahkan Yesus saja begitu, butuh teman, butuh tempat curhat. Kenapa kita tidak? Normal, saudara-saudara, jika kita juga demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, terjunlah di dalam pelayanan. Percaya nggak, saudara-saudara? Justru bahwa kita melayani orang lain itu adalah obat bagi kesusahan hati kita. Ketika kita melayani orang lain, itu terjadi pengobatan. Itu menjadi obat justru di dalam hati kita. Itu nature-nya itu begitu, saudara-saudara. Jika saudara melakukan dengan tulus tentu saja, ya. Kalau saudara melakukan dengan tulus, dengan penuh kehangatan di dalam hati saudara kepada orang-orang itu, ya, ada kehangatan dalam hati, ada satu kerinduan yang tulus untuk menolong orang-orang itu. Saudara itu sedang kita ini ya sedang sedih, kita sedang susah, bukan berarti kita nggak bisa menolong orang lain, saudara. Justru kadang-kala, justru karena kita susah, justru karena kita sedih, kita lebih bisa menolong orang yang senasib.
kita lebih diterima, lebih dipercaya. Dan pada saat itu juga kita sedang mengobati luka di dalam hati kita. Kenapa saudara-saudara? Saat kita melakukan hal tersebut, melayani orang, kita tuh fokus pada orang lain, nggak fokus pada diri kita sendiri. Dan kasih sayang kepada sesama itu langsung feedback-nya itu ke dalam hati kita sendiri, yaitu suatu rasa hangat. Karena saudara, rasa kehilangan itu adalah suatu perasaan yang sangat kering, sangat kering. Tapi ketika saudara melakukan tindakan kasih sayang, maka saudara akan mengalami kehangatan di dalam hati saudara. Dan itu menyembuhkan. Nah, walaupun bukan langsung, saudara minum obat juga bertahun-tahun kan, obat kolesterol minum terus-terus sepanjang hidup. Tapi itu menyembuhkan pada saat itu. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kalau ini dalam pengalaman saya, saudara, itu lagu-lagu rohani sangat menolong. Dalam pengalaman saya itu lagu-lagu rohani sangat menolong. Saat hati saya terasa sangat kering, saya menyanyi. Bahkan saat saya tidak bisa merasakan apa yang saya nyanyikan, ya, saya tetap menyanyi. Dan kemudian pelan-pelan, saudara, lagu-lagu itu, melodi itu membangkitkan rasa. Yang saya butuhkan adalah suatu rasa manis, suatu rasa hangat di dalam hati. Dan lagu itu membantu. Ada melodi, ada kata-kata, itu sangat menolong saya, saudara. Sehingga saya menyanyi terus, lama-kelamaan saya lupa. Ya. Saya tiba-tiba baru sadar, saya sudah lebih baik ya sekarang. Saya sudah nggak terlalu butuh nyanyi lagi. Dulu saya rasanya sangat butuh nyanyi. Lama-lama, sekarang rasanya saya sudah nggak terlalu butuh nyanyi lagi. Jadi lagu pujian itu justru menjadi obat bagi saya. Dan firman Tuhan tentu saja. Firman Tuhan, saudara-saudara, itu selalu memberikan semangat yang baru. Kekuatan yang baru. Setiap kali saya baru selesai merenungkan firman, saya belajar Alkitab. Saya belajar Alkitab, lalu merenungkan arti daripada apa yang saya baca itu. Itu selalu, bahkan sementara mikirin aja, itu saya sudah merasa ada semangat di dalam hati saya. Ada semangat yang bangkit di dalam hati saya, di dalam firman yang saya tekuni. Saya percaya saudara juga bisa mengalami hal yang seperti itu. Jadi lagu-lagu rohani dan bertekun di dalam firman, itu sangat menolong. Itu juga menjadikan saudara lebih kaya. Lebih kaya sementara saudara mengalami rasa kedukaan itu. Kaya di dalam batin tentu saja maksud saya ya. Bukan duit ya, tapi kaya di dalam batin. Di dalam rohani. Nah, saudara-saudara, itu yang dapat kita lakukan di saat kita mengalami kedukaan ya. Hal-hal itu yang dapat kita lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita menolong sesama teman kita yang mengalami ditinggalkan oleh pasangannya itu, yang mengalami kehilangan yang mendadak seperti itu. Saudara-saudara, hanya satu hal, saudara. Saudara itu tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengobati rasa kehilangan dia. Tetapi saudara dapat hadir bagi dia. Hadir. Kehadiran itulah yang dibutuhkan oleh orang yang sedang kehilangan. Bukan kata-kata, bukan nasihat, tetapi kehadiran. Saat dia itu mengalami bahwa orang yang datang ini bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu memberikan suatu kekuatan tersendiri di dalam hati, suatu penghiburan tersendiri. Bukan kata-kata, saudara-saudara. Bahlah seringkali kita itu ya, ngomong sama orang yang sedang berduka itu bukannya kita nolong dia, tapi justru kata-kata kita itu seperti menusuk pada luka yang sedang berdarah. Tujuan kita itu baik, tetapi sangat tidak menolong. Karena kata-kata kita itu sama sekali tidak ada simpatinya. Ya. Seperti misalnya ya, ada orang sedang berduka, saudara bilang kepada dia, ayo semangat, ayo sukacita. Firman Tuhan berkata, sukacita senantiasa, bersyukurlah selalu. Saudara,
Itu adalah kata-kata yang tidak ada simpatiknya sama sekali. Itu firman Tuhan, itu tidak salah. Tapi saudara mengatakan itu kepada orang yang sedang berduka. Artinya syukuri suami yang meninggal. Syukuri anak yang meninggal. Artinya begitu. Senang saat anak meninggal. Saudara bisa senang waktu anak saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara meninggal. Bisa senang. Saudara bisa bersyukur untuk anak, suami, istri yang meninggal. Mana ada saudara yang begitu. Yang tadi saya katakan itu adalah proses, saudara. Kita seringkali justru mengucapkan kata-kata yang justru menyakiti orang lain. Rick Warren itu dia punya, saudara kenal Rick Warren ya? Saya nggak tahu apakah saudara ikut program dia Purpose Driven Life ya. Nah, yang pasti dia punya buku yang sangat terkenal yang menjadi bestseller itu ya Purpose Driven Life. Lalu campaign-campaign yang mereka lakukan itu. Dia buku-buku dan dia menjadi salah seorang pendeta yang sangat berpengaruh. Salah seorang yang berpengaruh di dalam abad ini, di masa kini. Nah, saudara-saudara, Rick Warren itu pada suatu ketika anaknya meninggal karena bunuh diri. Nah, anak ini sebenarnya dari kecil itu mengalami sakit depresi. Jadi itu depresi bawaan. Depresi bawaan, saudara-saudara. Dia sebenarnya bertumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat mencintai Tuhan. Tapi akhirnya pada suatu hari suami istri ini mendapatkan kabar yang sangat menyakiti hati mereka, yaitu anaknya bunuh diri di kamar dia, di rumah dia. Orang barat itu kan biasanya kalau 18 tahun sudah keluar rumah. Nah, jadi anaknya bunuh diri. Mereka berdua naik mobil pergi ke sana dengan hati yang sangat sedih sekali, saudara-saudara. Dia bilang begini, di dalam waktu 15 menit sampai 20 menit, semua teman-teman Komsel itu berdatangan. Mereka datang, mereka tidak ngomong apa-apa di depan pintu rumah itu. Mereka hanya memeluk kami. Yang pria memeluk saya, yang wanita memeluk Kay. Mereka mengatakan begini, kami tidak akan meninggalkan engkau malam ini. Kami akan bersama-sama dengan kalian. Itu saja yang mereka katakan. Rick Warren kemudian berkata begini, ini penting. Pada saat seseorang merasakan kehilangan, itu kamu, nah ini yang harus kamu lakukan. Show up and shut up. Show up and shut up. Hadir dan tutup mulut. Selanjutnya dia mengatakan gini, the deeper the pain, the fewer words you use. Semakin dalam rasa duka, rasa sakit itu, sebaiknya kamu semakin sedikit kata-kata yang keluar dari mulutmu terhadap orang itu. Seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Saudara nggak tahu nggak ya? Joni Eareckson Tada itu ada bukunya juga ya. Dia adalah seorang penulis pakai mulut. Pelukis pakai mulut sudah. Kenapa dia lukis pakai mulut? Karena dia nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, dia lumpuh total. Pada waktu dia masih muda, dia adalah seorang remaja yang sangat energik, yang punya cita-cita yang sangat tinggi di masa depannya, sudah penuh dengan gairah. Tetapi kemudian dia mengalami kecelakaan, lalu dia mengalami kelumpuhan total, tangan, kaki tidak bisa digerakkan. Dia hancur sekali pada waktu itu. Tetapi kemudian dia berhasil bangkit dari kehancurannya, dia melukis pakai mulut, saudara-saudara, dan kemudian dia terjun di dalam pelayanan menghibur dan menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Dia terjun ke dalam pelayanan begitu. Saudara-saudara, dia mengatakan begini. Dia masih ada, saudara mau tahu dia, saudara bisa buka YouTube, saudara tulis Joni Eareckson Tada, saudara akan mendapatkan dia. Dia mengatakan begini, jangan menampar orang yang sedang berduka dengan ayat-ayat Alkitab.
tahanlah kata-kata rohani dari seorang yang sedang sedih atau depresi dan infuskan hidupmu kepadanya. Ini membutuhkan harga. Namun pelayanan Kristen pada dasarnya adalah penuh dengan pengorbanan. Jadi nggak usah banyak bicara, maksudnya itu kan gitu. Nggak usah lempar kata-kata rohani, ayat-ayat Alkitab, tidak. Tetapi infuskan hidupmu kepadanya. Saudara tahu, infuskan hidupmu artinya apa? Hadir bagi dia. Apa yang bisa kita lakukan bagi orang yang sedang berduka? Kita menemani dia, mendampingi dia, hadir bagi dia. Bantu dia mengurus segala sesuatu. Orang sedang berduka itu dia tiba-tiba limbung, dia lemah. Saudara-saudara, itulah saatnya saudara mengambil bagian di dalam kelemahan dia itu. Saudara bantu dia urus mungkin surat-surat kematian dan segala macam yang perlu yang dia butuhkan bantuan. Saudara urus mungkin urus itu di rumah dukanya, yang mungkin makanan yang harus dihidangkan dan sebagainya. Bantu dia mengurus semuanya itu, saudara-saudara. Hadir, berikan pertolongan. Gak usah banyak kasih nasihat, dia gak butuh nasihat, saudara. Orang berduka itu tidak butuh nasihat, dia butuh kehadiran. Saudara bantu dia, dampingi dia. Terus saudara, kalau saudara serius mau menolong dia, saudara tidak berhenti. Hanya setelah selesai semuanya, 1 minggu udah selesai. Tidak, saudara-saudari, awal saya sudah mengatakan, orang yang berduka itu panjang, saudara. Nah, itu yang mungkin kita sering tidak sadar. Kalau saya nggak mengalami sendiri, saya nggak tahu ini, saudara. Dulu kalau orang sedang berduka, Pak, saya akan mengatakan, nah, kita bersyukur ya, dia sudah di surga ya, kayak gitu. Sekarang, lalu kemudian sudah selesai ya, berapa lama sekalian yang sudah selesai gitu loh maksud saya. Maksud saya, ya paling waktu itu saya ngomong seperti gitu, lalu hadiri acara kedukaan dan sebagainya, dan lalu kemudian ya kadang saya bisa pergi menjenguk dia, lalu bertanya ya berbesuk begitu ya, kan dia sedang berduka gitu. Tapi saya tidak tahu sampai saya mengalami sendiri. Bahwa ternyata dia membutuhkan orang yang sedang berduka itu. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan terus-menerus ditemani, saudara. Terus-menerus ditemani. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang berduka. Dan kita kalau benar-benar mengasihi dia, kita tidak berhenti hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi terus, saudara-saudara. Terus mendampingi dia. Terus ada bagi dia. Itu yang dia butuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh menolong dia. Saudara-saudara, saya akan menutup ceramah ini dengan ini. Apakah saudara mengenal seorang yang pendeta yang bernama Timothy Keller? Timothy Keller. Dia adalah seorang penulis buku yang sangat bagus dan seorang hamba Tuhan yang pengkhotbah yang sangat bagus, dan gerejanya juga sangat bagus, pelayanannya besar ya, gereja besar. Dia menjelaskan ini pada waktu dia berbicara tentang perkataan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengatakan begini, kehilangan orang terkasih adalah penderitaan terbesar di dalam jiwa manusia. Ini diakui oleh para psikiater. Nah, dia bilang begitu. Nah, saudara-saudara, ya, saya juga mengalami hal itu. Saya merasa ini adalah pengalaman yang terburuk dalam hidup saya. Dan anak saya itu bilang, sudah nggak ada lagi yang lebih buruk. Ini adalah hal yang paling saya takutkan di dalam hidup saya. Tetapi itu terjadi, saudara-saudara. Kadang saya itu berpikir, aduh Tuhan, mendingan kasih saya sakit aja deh. Sakit. Kayaknya saya lebih baik sakit, kaki, tangan saya yang sakit, tubuh saya sakit, tapi hati saya tidak sakit. Ini sakitnya ada di dalam hati, ada di dalam jiwa. Sakitnya itu di situ. Jiwa itu yang tempat semangat, tempat sukacita, tempat damai sejahtera. Adanya kan di situ. Nah, sekarang itu yang problem itu.
Ya itu adalah, saya harus mengatakan saudara-saudara, bukannya curhat saudara, justru saya tidak ingin mengatakannya, tapi saya harus mengatakan supaya saudara semua bisa mengerti akan hal itu. Itu sebuah penderitaan jiwa yang sangat besar, saudara-saudara. Pada suatu hari, saya menemukan kata-kata ini di dalam diari saya. Kita dapat memilih untuk menjadikan penderitaan kita menjadi daun yang dibawa oleh arus sungai, ataukah menjadi sungai yang mengalir, memberikan manfaat bagi orang lain. Dari ceramah ini, ada 3 hal yang terjadi pada orang yang mengalami kedukaan. Yang pertama, orang itu tenggelam. Yang kedua, orang itu lewat, tetapi biasa-biasa saja. Yang ketiga, orang itu berhasil melewatinya dengan berhasil. Artinya, menghasilkan sesuatu yang indah dari pengalaman kedukaan tersebut. Ya, saya mau ajak saudara-saudara untuk berdoa. Boleh kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk berbagi pengalaman, untuk melakukan sharing ini kepada anak-anak-Mu. Engkau telah mengizinkan hal yang sangat menyesakan ini terjadi di dalam kehidupan hamba-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau dapat mengubah air mata menjadi mutiara. Engkau dapat mengubah daun kering menjadi emas. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah ceramah pada hari ini boleh menguatkan kami semua, boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semua yang mendengarkan pada hari ini. Supaya di dalam hidup kami selalu kuat, bahkan kami dapat hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada pertanyaan ya? Boleh saya kasih kesempatan, ada sesi pertanyaan ya. Terima kasih ya Contoh Amelia untuk sharingnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan buka kamera ya. No kamera, no question. Terus saya minta teman-teman ketika bertanya jangan di chat, karena kita kan persekutuan, jadi tunjukin wajah dan bertanya, panggil-panggil gitu ya. Panggil Vero gitu, tanya dong, atau Contoh Amelia tanya dong gitu ya. Nah, sambil nunggu teman nanya, aku cerita sedikit ya. Saya sama kan ya kayak Contoh Amelia ya, baru ninggalin ya. Baru ditinggal sama Indra ya. Dan yang Contoh ceritain itu pas banget gitu ya. Jadi saya udah ngerasain tuh tiga prosesnya. Ketika saya tenggelam, kayaknya drowning, pokoknya tenggelam gitu ya dalam kedukaan sampai kayaknya nggak bisa hidup. Sampai tinggal kayak orang ngelewatin aja. Gua hidup, gua bernapas, gua pergi kerja, tapi kayak zombie. Tahu zombie kan? Dia jalan, dia makan, tapi kayaknya gua nggak ada nyawanya nih. Nggak ada nyawanya sama sekali. Sampai pada akhirnya cuma nangis, dan saya beneran kepengen banget tuh keluar dari persekutuan pasutri kah, persekutuan sekolah minggu kah gitu, pengen banget keluar, kayaknya semuanya pengen dilepas gitu, kayaknya tuh semua kayak jadi beban gitu. Tapi balik lagi Tuhan tuh sayang gitu ya, Tuhan sayang sama saya, Tuhan bilang nggak boleh gitu. Jadi di hati saya nggak ada satu pelayanan pun yang Tuhan izinkan boleh gue lepas. Ternyata itu bener ya.
Maksudnya dari pelayanan itu saya belajar ternyata Tuhan kuatkan saya, hiburkan saya tuh melalui pelayanan. Saya sih terseok-seok saat ini, saya tahu banget ketika saya pelayanan di sekolah minggu itu saya tuh terseok-seok karena hati saya tuh nggak siap banget gitu. Saya nggak bisa mempersiapkan diri sebaik sebelumnya. Tapi saya bilang, Tuhan ini saya. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tolong perlengkapi. Itu dari sisi saya gitu ya. Terus dari contoh Amelia juga saya belajar gini. Dan dari kehidupan saya sama Indra saya belajar gini. Ayo dong, pacaran dong berduaan dengan suami lo, dengan istri lo. Bukan waktu belum nikah, tapi ketika lo udah janji sama Tuhan, till death do us part, dan saat itu pula lo mulai pacaran sama pasangan lo. Jadi saya nggak pernah bilang, gue mau pergi dulu ya sama mantan pacar ya. Kalau dulu kan saya selalu luangkan waktu sesekali tuh pacaran sama Indra gitu kan. Jadi saya bilang, oke, it's time for mama sama papa tuh pacaran. Sama siapa? Sama pacar lah gitu. Nggak pernah saya bilang mantan pacar, karena dia adalah pacar saya. Dan saya hari ini tuh disadarkan gitu. Dia emang nggak pernah jadi, gue nggak bakal bisa move on. Tapi I can move forward. Karena biar gimana, Indra itu bagian dari hidup saya. Bagian dari hidup kita malah ya, di GKBJ ya. Dia udah pernah hadir gitu. Pernah hadir di dalam kehidupan kita semua, dan bagi saya itu berarti banget gitu. Satu lagi, sesama pasangan suami istri ya, boleh berantem, boleh apa aja gitu, tapi kalian nggak boleh musuhan, karena kalian itu satu. Ribut mah wajar, bohong kalau nggak pernah ribut suami istri. Hamba Tuhan juga ribut ya, contoh Pak Sabun ya, tapi nggak bermusuhan. Nah, yang paling menyenangkan tuh ketika saya ngelihat ya, contoh Pang Saubun sama contoh Jipin pulang pelayanan, tau nggak ngapain? Nggak naik mobil cuy, peluk-pelukan di motor. Bagi saya itulah romantika yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi jangan, bagi ini banyak teman-teman yang masih muda gitu ya, anak itu bakal bareng sama kita seumur hidup dia atau seumur hidup kita juga. Tapi dia akan membentuk keluarganya sendiri menjadi pribadi yang terpisah. Tapi pasangan kita adalah satu sama kita, karena Tuhan yang satuin. Jadi, kalau saya bilang, egois deh kalau lo pentingin suami atau anak. Pentingin suami, pentingin istri lo. Itu yang penting buat gue. Ini kalau menurut saya gitu ya. Kalau salah tolong dibenerin. Yang seperti itu. Itu aja sih. Aduh, saya selalu mewek terus nih kalau ngomongin Ko Indra. Sorry ya. Kalau dulu nggak mau sih orang lihat gue nangis gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Sekarang saya pikir, sampai kapanpun mungkin kalau keinget pasti masih nangis. Apalagi orang yang sanguin kayak saya gitu ya. Sebentar nangis, sebentar ketawa gitu kan. Itu proses lah. Saya nikmatin kok. Selama saya masih punya komunitas yang sehat ya. Komunitas yang sehat itu saya coba cari hobi saya lagi. Saya tetap ada di dalam persekutuan. Saya saat teduh. Mungkin saya sempat cerita sama contoh Amelia. Saat-saat awal nggak bisa loh doa. Marah nggak sama Tuhan? Kayak marah sama, nggak tahu deh. Mungkin bukan marah sama Tuhan, tapi ya Tuhan, kok begini ya. Jadi itu doanya saya gitu. Orang bilang doa tuh tangan terlipat. Enggak. Ketika saya berbagi hidup saya sama Tuhan, itulah doa saya. Jadi teman-teman, ya belajarlah, nikmatilah gitu ya. Kehidupan pernikahan itu hidup ribut rukun. Istilahnya kalau saya tuh, yuk ketika lo masuk pernikahan, mulailah hidup ribut rukun. Lo boleh ribut, tapi lo rukun.
lo mau seribut apapun gitu ya, tapi lo tetap rukun. Kayak perahu yang di lautan gitu ya. Kayak gelombang itu adalah kayak pasangan kita gitu ya. Lo mau gelombang kayak gimana pun, si perahu itu akan tetap ada di dalam air. Dia nggak akan meninggalkan air. Dan si gelombang itu pun gitu, si air itu pun gitu. Walaupun gue goncang, gue tetap sama lo kok perahu gue gitu. Itu istilahnya saya. Inilah saya ya. Kalau kelihatan ya contoh ya. Jadi saya bisa nangis dan sambil ketawa. Kalau ada Lisa dia bisa ngetawain gue, sayang dia lagi off kamera. Gitu. Ada nggak yang bertanya? Kok semuanya belum ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau berbagi? Ya, silakan rekan-rekan yang mau tanya itu. Jangan sungkan. Sama yang tadi contoh bilang juga benar tuh, maksudnya kita saat pasangan kita masih hidup, yuk persiapin yuk keuangannya lebih baik lagi gitu ya, rancangin gitu. Sedikit apapun kalau kita bisa persiapkan untuk masa depan buat pasangan kita itu akan lebih baik juga gitu. Banyak kok sekarang akomodasinya gitu ya, bisa investasi kah atau asuransi kah, tapi itu emang perlu gitu. Jangan suami punya suami, istri punya istri, dan mereka sampai nggak tahu password masing-masing. Itu bagi saya, waduh, jangan deh gitu. Ya ada. Nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Ya. Sebelum tutup dalam doa, tolong dong buka dulu kameranya. Mungkin ada teman-teman yang mau ceklik-ceklik foto-foto gitu ya. Jadi memori gitu loh. Ini persekutuan, kita bersekutu sama teman-teman dan wajah kita terlihat lah gitu. Ya Daniel foto dulu. Ya. Jun. Contoh Yudin, ada Ing, ada Jason. Amoy. Pele. Iya ada Nyun. Cima ya, Lisa ya. Wishing Yun. Lu ngeliatin gue mewek dong Nyun dari tadi Nyun. Bahagia dari lu Nyun. Ketawa kan? Hitung Daniel ya. 3, 2, 1. Udah. Yun lagi berbahagia. Yun bahagia ya. Oke, sebelum kita tutup dengan sakit semua, bahagia apanya, tangan sakit semua. Iya. Dia tuh pura-pura, tahu itu tangannya tuh pura-pura doang tuh. Coba lo lihat deh. Nah, ini persekutuan kayak begini ya. Sebelum kita tutup ada sedikit pengumuman. Jadi tanggal 24 Juli akan datang, kita tetap ada persekutuan jam yang sama. Pembicara pendeta Yakub Tri Handoko dengan satu tema Mission Impossible ya. Ada question mark-nya. Lalu tanggal 11 Juli GKGW ikut ya. Kita akan kembali masuk pelajaran ke-9 tentang prinsip ketaatan yang akan dibawakan juga oleh Pak Roy ya sama Ibu Ita gitu ya. Jadi siap-siap. Jadi yang bulan Juni kemarin akan dibawa dalam bulan Juli ya. Lalu yang HUT pernikahan bulan 6 di sini ada Cecep ya sama apa? Ya Anton Cecep nggak datang ya, nggak ada semua nih. Ada gak yang ini? Coba kasih ini lambai tangan. Doa pada nggak datang nih. Oke, nggak apa-apa, kita doain aja ya. Kita akan tutup dalam doa ya. Nanti persembahannya bisa masuk ke rekening gereja 4140300.000 ya. Kita berdoa ya. Bapak di surga, kami naikkan puji dan syukur dan kesempatan untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Biarlah persekutuan ini boleh berkat dari hati Tuhan, dan juga kami sudah mendapatkan banyak masukan dari dua narasumber kami, yaitu Gonjil Amel dan juga Cik Vero ya Tuhan. Kami
tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan, tetapi biarlah melalui pasukan ini kami bisa melakukan hal yang perlu kami lakukan sebagai pasangan, agar kami juga nanti ke depannya kami tidak menyesali ya Tuhan, tetapi kami bisa mempersiapkan. Mungkin ini sesuatu yang bagi kami tidak siap. Siap tidak siap, kami harus mempersiapkannya dengan baik. Kami harus bisa mengasihi pasangan kami yang ada pada tinggal. Kalau kelak kemudian hari itu terjadi, Tuhan, kami tidak menyesali. Tapi kami juga berharap agar kami juga, Tuhan, terus tambahkan umur yang panjang dan juga plus kesehatan, sehingga kami bisa memakainya untuk memuaskan hati Tuhan dengan melayani Engkau. Kami menyerahkan untuk semua Amelia yang sudah menyampaikan, Kau berkati pelayanannya dan juga anak-anaknya. Dan juga kami menyerahkan untuk Civero, Kau juga terus pakai dia juga sebagai single parent, dia harus bekerja, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga terus dia bisa membesarkan anaknya dengan cara daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan ada rekan kami di tempat ini, Cimeri, yang juga belum lama ditinggalkan pasangan, kami terus menyerahkan pekerjaan dia, kesehatan matanya Tuhan, dan lain sebagainya. Anak-anaknya khususnya ada satu yang masih tinggal bersama, itu Fani. Kau juga berkati mereka satu persatu. Dan juga kami menyerahkan seluruh yang hadir pada saat ini dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan mereka yang berulang tahun dalam pernikahan mereka dalam bulan Juni yang tidak bisa hadir, Bapak, kami tetap menyerahkan keluarga mereka. Kau berkati mereka satu persatu, menjadi contoh teladan di gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Sebentar kami akan berpisah, biar Tuhan pimpin sertai. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan di gereja kami ada 9 keluarga, dan bahkan ada yang keluarga besar. Satu keluarga bisa ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi juga ada yang single. Kami menyerahkan mereka terdampak COVID. Minta belas kasihan daripada Tuhan yang mencari kamar, ruang ICU. Kami sudah berusaha, berupaya, konteks sana, konteks sini, Tuhan. Kami terbatas, minta belas kasihan daripada Tuhan. Engkau mengasihi mereka ya Bapak. Dan mereka tahu bahwa kami juga mengasihi mereka. Biar Engkau buka jalan bagi mereka, Tuhan. Obat dan minum apapun itu, Tuhan. Boleh memulihkan mereka, berikan kesempatan mereka untuk bisa datang beribadah dan juga bahkan melayani Engkau, Tuhan. Mereka yang kekurangan biaya, Engkau buka jalan, Bapak. Ada banyak orang mengasihi mereka dan juga bahkan bisa mendukung mereka. Bahkan di gereja-gereja lain, rekan-rekan kami juga terpapar satu persatu ya Tuhan. Tolong mereka ya Bapak. Doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Thank you Cevero, contoh Apel yang sudah melayani. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Nyun-nyun. Bukan. Hai Mbak Vero. Thank you semua Amel. Akian the best. Thank you semua Amel. Thank you Loso Vero. Dan thank you semua Amel. Thank you Civero. Tuhan berkati. Thank Tuhan you. berkati. Bye. Bye. Bye guys. Ya, mari. Bye. Ya. Oh. Bye. Abis semua hilang. Ya. Saya close ya. Kak Intan ya, jaga kesehatan. Hai Kak Intan. Ya. Tuh,